sahabat Kompas.com, organisasi masyarakat pemuda Pancasila masih menjadi sorotan. Bahkan ormas itu disebut berencana menggelar aksi unjuk rasa kembali. Sebelumnya ormas itu menjadi sorotan karena aksi demonstrasi mereka yang berakhir ricuh pada Kamis 25 November 2021. Dalam aksi itu terjadi pula pengeroyokan terhadap seorang perwira menengah kepolisian AKBP Dermawan Karosekali. Akibatnya ia mengalami sejumlah luka, termasuk luka berat di bagian kepala. Kini pihak kepolisian telah menetapkan 16 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis di demonstrasi itu. Pihak Pemuda Pancasila pun menyebut telah membentuk tim khusus untuk membela sejumlah anggotanya tersebut. Pemuda Pancasila disebut berencana menggelar aksi demonstrasi kembali. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengingatkan ormas untuk taat aturan dan tidak bertindak anarkistis jika ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Pada dasarnya menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga dan dilindungi undang-undang. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Polda Metro Jaya pada prinsipnya menjunjung tinggi demokrasi terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan, maka kewajiban Polri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun apabila dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan, anarkis, brutal, bahkan menyerang petugas kepolisian yang sebenarnya mengamankan kegiatan tersebut, maka Polda Metro Jaya tidak segan-segan untuk melakukan penindakan secara tegas, terukur tentunya berdasarkan undang-undang yang ada, apalagi di situ unsur pidananya sudah ada. Jadi tidak dibenarkan ada suatu ormas tertentu, siapapun ormas tertentu tersebut yang menempatkan dirinya di atas hukum ini tidak dibenarkan . Meski demikian, Zulpan menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat izin terkait rencana penyelenggaraan aksi demonstrasi tersebut. Atas insiden kericuhan yang terjadi pada Kamis 25 November lalu, kepolisian telah menetapkan 16 tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut 15 tersangka terbukti membawa senjata tajam dalam aksi demonstrasi tersebut. Polisi juga mendapati 2 butir peluru yang diduga berukuran kaliber 38 untuk senjata jenis revolver. Namun dari 16 tersangka itu, penyidik menetapkan salah satu anggota ormas berinisial RC sebagai tersangka karena diduga mengeroyok AKBP Dermawan Karosekali saat aksi demonstrasi. Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan sampai dengan siang ini sebanyak 16 orang. 15 orang tersangka dengan pasal atau kasus yang kita kenakan, yaitu menggunakan undang-undang darurat, membawa senjata tajam. Kemudian satu lagi yang melakukan pemukulan terhadap seorang perwira menengah dari Polda Metro, yaitu Kabak Bin Odit Lantas, ini satu orang sebagai tersangka, pasalnya 170 KUHP. Nah, kemudian saat ini khususnya terhadap tersangka pemukulan, ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Tidak untuk kemungkinan akan ada tersangka yang lain, karena dari rekaman yang kita miliki dari hasil kejadian di lapangan bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap anggota Polda Metro Jaya itu dilakukan tidak sendiri oleh tersangka yang sekarang kita pahami . Menanggapi 16 anggotanya menjadi tersangka, Pemuda Pancasila menyebut akan memberi bantuan hukum.
Pada Jumat 26 November 2021 malam, Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Pembelaan PP Rasman Arif Nasution menjelaskan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memberi bantuan hukum itu. Inilah tim hasil kolaborasi dari BPPH Pusat dan BPPH DKI Jakarta yang akan melangsungkan atau melakukan eksekusi di lapangan, yang langsung pendampingan langsung jika diperlukan. Kali ini 9 dan saya akan cek nanti berapa sebenarnya yang berpotensi akan menjadi tersangka, itu nanti kolaborasinya. Menurut Rasman, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait rencana bantuan hukum. Hal ini untuk menentukan berapa banyak anggota yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.